Padahal pas kali kan setelah Indonesia merdeka dia langsung revolusi sosial. Kayak bilang, kenapa itu ya bisa kayak gitu? Sumatera Timur ini, sultan-sultannya itu nggak menerima kabar kemerdekaan ini. Lebih tepatnya nggak mau mengakui, belum mau mengakui. Halo guys. Perkenalkan kalian mahasiswa dari program studi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Saya sendiri Sofi Romana Citanggang dengan NIM 240706078. Saya Teresa Febrianti dengan NIM 240706020. Saya Iovin Laura dengan NIM 240706084. Saya Yudha Desi Simangulang dengan NIM 240706024. Saya Rivel Astri Semamora dengan NIM 240706070. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai revolusi sosial yang pernah terjadi di Sumatera Timur pada tahun 1946. Kalian tahu nggak, di Prancis itu pernah terjadi revolusi, namanya revolusi Prancis. Oh, tahu yang rajanya itu nanti pancung kan? Ya kan, sama keluarga-keluarga kerajaannya Ya. juga. Ternyata di Sumatera Timur juga dulu pernah ada, namanya revolusi sosial Sumatera Timur. Oh, kalau revolusi Sumatera Timur itu aku tahu. Yang bulan Maret sekitar tahun 1946 itu. Padahal pas kali kan setelah Indonesia merdeka dia langsung revolusi sosial. Kayak bilang, kenapa itu ya bisa kayak gitu? Aku tuh pernah dengar revolusi Sumatera Timur yang terjadi tahun 1946 sekitar bulan Maret kayaknya. Ya sih. Iya ya, aku juga pernah dengar cerita gitu sih. Itu kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi dulu awalnya itu kan di Sumatera Utara ini kan dulu belum ada Sumatera Utara kan? Ya. Masih ada Sumatera Timur sama Tapanuli. Terus awalnya itu pas Belanda datang, pertama dia datang ke Sumatera Timur. Itu kan ini kan kayak pernah kita pelajari di sejarah perkebunan. Ya. Jadi Belanda datang ke Sumatera Timur, orang itu nggak menyerang, tapi orang itu kayak berdiplomasi sama sultan-sultannya, kerjasama sama sultan-sultannya. Misalnya berdiri perkebunan, perusahaan, sama apa gitu. Karena orang itu kerjasama sama sultan-sultannya. Beda sama yang orang yang cerita Tapanuli. Orang itu di Tapanuli kan gerak raja-rajanya kan. Iya. Kalau di Sumatera Timur orang itu kerjasama sama sultan-sultannya. Jadi Belanda gitu yang berteman sama sultan-sultan gitu. Iya, orang itu kerjasama Kerjasama. kerjasama untuk mendirikan perkebunan gitu. Pastinya rakyatnya menjadi talak. Iyalah, kau bayangin aja kalau kau punya pemimpin yang berteman sama rakyat asing. Belanda sama Kesultanan yang memimpin Sumatera pada saat itu. Ya, dulu kan ada banyak kesultanan kan? Ya. Kesultanan apa aja tuh? Langkat, Delhi sama Serdang. Asahan. Aku tahunya 3. Ada Asahan juga? Ada. Nah, tadi kan kau kan udah bilang kayak kedatangan Belanda kayak yang kebun-kebun itulah. Terus kenapa sih kok bisa jadi revolusi sosial di Sumatera Timur gitu? Nah, dari dulu itu kan kesultanan itu pakai sistem feodalisme. Feodalisme itu kayak aku yang punya tanah, aku yang berkuasa. Kalian semua nggak boleh punya tanah kayak gitu. Jadi semua tanah-tanah perkebunan itu punya kesultanan. Makanya si Belanda tadi kerjasama sama kesultanan kan, biar orang itu bisa pakai tanah ini. Cuman Belanda kan udah minggat kan dari Indonesia dulu itu, terus masuk Jepang. Jadi dulu kan waktu Jepang datang ke Indonesia itu kan posisinya Jepang lagi perang kan sama sekutu. Jadi orang itu butuh tanaman-tanaman yang bisa masuk kebutuhan orang itu untuk Jepang, logistiknya. Seperti padi sama jagung kan? Iya, padi jagung. Jadi kayak perkebunan punya Belanda itu yang kayak tembakau, karet, sawit, yang kayak gitu-gitu dikurangi lah, biar lahannya dipakai untuk menanam yang tadi itu Dari Jepang. nggak bisa. Karena dikurangi kan, jadi banyak lah dia lahan-lahan yang Kosong. iya, lahan yang kosong ini Rakyat ditanam sama rakyat ya. Dipakai sama rakyat. Gitu. Dan sultan itu mau Diterima. tanahnya itu balik, tidak terima. Dan terima kalau rakyatnya itu pakai tanah yang dari Jepang itu. iya, karena tanahnya jadi berkurang kan, kekayaannya jadi berkurang jadinya. Nah, setelah Jepang udah keluar dari Indonesia kan, Indonesia mau merdeka lah kan. Ya. Di Jakarta udah proklamasi tuh. Rupanya di daerah Sumatera Timur ini, sultan-sultannya itu nggak menerima kabar kemerdekaan ini. Lebih tepatnya nggak mau mengakui, belum mau mengakui. Itu memang nggak mau sih. Masih
masih ragu gitu nggak sih? Mereka itu kayak mau tapi bersyarat. Jadi karena tanah yang tadi, orang itu merasa si Soekarno ini di dulunya belum bisa mengakomodasi kebutuhan orang itu, permintaan orang itu. Apa permintaannya itu? Ya tanah tadi. Orang itu maunya ya kau bereskan dulu tanah-tanah yang di Sumatera Timur ini, baru mama yang merdeka gitu. Mereka pengennya balik dulu lah, baru kami dukung kau. Tuh. Jadi kalau tanah itu belum balik sama orang itu nggak mau merdeka. Jadi akhirnya kalian ke mana? Ya itulah kan kayaknya belum balik juga sih. Dan karena Pak Sultan ini masih belum menerima kemerdekaan yang Republik ini, marah lah. Karena itu terus masih kayak menyebar pamflet-pamflet sama rakyat. Makanya nanti terjadilah revolusi sosial. Tapi sebenarnya kan bukan cuma gara-gara tanah itu juga. Orang itu memang nggak mau aja merdeka sama Indonesia. Karena aku bayangkan aja kayak ini, kalau misalnya aku jadi sultan nih kan, aku jadi sultan, terus kalau kalian semua itu jadi pihak yang merdeka sama Indonesia, yang memerdekakan Indonesia itu lah, yang ikut proklamasi di Jawa lah misalnya. Aku sultan nih, aku kerjasama sama Belanda, aku dikasih keuntungan dari perkebunan ini. Jadi aku daripada gabung sama kalian, aku masih berharap kalau Belanda itu datang untuk mengambil aku, biar aku terus dapat keuntungan. Berarti keuntungan satu lebih besar lah ya intinya. Lebih besar lah boy. Di Sumatera Timur ada perkebunan, ada ini itu segala macam. Padahal kalau dia sama gabung sama Republik, belum tentu keuntungannya itu nanti jadi sama aku, jadi sama Sultan. Kan nanti jadi sama negara, dibagi ke daerah lain gitu kan. Jadi kalau misalnya aku ada di posisi Sultan itu, memang aku mikir sih keuntunganku jadi berkurang lah kan kalau gabung sama Indonesia gitu. Makanya mereka masih nunggu Belanda datang kembali ke Indonesia. Masih pengen orang itu diperintah sama Belanda. Tapi nggak kalah Sultan itu, masa rakyat menderita mereka sejahtera kan? Oh mereka pasti nggak dulu lah. Nah itu dia, makanya kan rakyat itu kayak mereka yang kerja, mereka yang tanam, tapi hasilnya sama sultan itu. Jadi kayak menderita banget. Untung sih nggak hidup di zaman itu. Memang rakyat yang nanam. Setahu aku sih rakyat itu sendiri, makanya namanya revolusi sosial sama rakyat. Bukan nggak sih? Ya kan dulu pas perkebunan itu kan rakyat lokal itu gak mau kerja sama dari perkebunan Belanda. Jadi orang itu mendatangkan kuli-kuli dari Jawa, Cina, sama India. Jadi sekarang yang banyak itu yang bahkan hampir separuh warga di situ itu kuli. Dominan kulit. Sebenarnya itu sih yang mendukung revolusi ini tadi. Kau bayangkan itu misalnya sultannya itu kerjasama sama Belanda untuk buat perkebunan, tapi yang kerja malah orang luar. Jadi nggak membuka ini sama rakyatnya kan? Membuka Tapi lapangan rakyatnya pekerjaan. memang rakyatnya nggak mau kerja kan? Tapi mereka tetap harus bayar pajak ini itu sama kesultanan karena mereka tinggal di bawah kesultanan. Tapi juga karena ada kuli-kuli itu kan, kuli-kuli dari luar itu, mereka itu kan bukan rakyat kesultanan. Mereka dari luar, mereka yang dibawa Belanda dulunya kan, jadi budak untuk dibuat jadi pekerja di perkebunan. Jadi pas si kesultanan ini mau mengambil alih kekuasaan di situ, nggak mau merdeka, nggak mau gabung sama Indonesia, mereka keberatan karena kayak lo kami kan bukan rakyatmu, kok kau mau memerintah kami gitu. Jadi sebenarnya kuli-kuli ini juga mendukung Sumatera Timur ini untuk ikut merdeka bareng Indonesia. Terus akhirnya orang itu gabung lah sama rakyat kecil. Kayak tadi kan yang kau bilang, orang itu nyebar-nyebar pamflet, spanduk gitu. Jadi awalnya kayak demo-demo, terus akhirnya meledak lah. Di tanggal berapa itu? Tanggal 3 Maret nggak sih? Iya, 3 Maret kan. Iya. 1946. Terus di kejadian itulah dia dikenal dengan Maret Berdarah. Iya. Di mana sultan-sultan sama keluarga bangsawan diculik, disiksa, bahkan Tapi yang paling parah itu di Langkat. kenapa? Kan ada banyak kesultanan ini kan. Yang paling parah itu di Langkat. Jadi di Langkat itu orang-orang itu yang itu disebutnya barisan harimau. Orang nyebutnya barisan harimau yang datang ini. Apa alasan itu? Karena mungkin karena agak terkendali ya dan brutal. Orang itu mendatangi Kesultanan Langkat malam-malam, terus disandra si sultan ini sama 2 putrinya cewek sama Tengku Amir Hamzah.
Sultan ini dia disandra, terus yang dua cewek ini dia anaknya dia dia. Terus si Tengku Amir Hamzah ini, kalau kata rakyat yang juga dari situ ya, dari bilang saksi-saksinya itu lah gitu, dia di langsung kayak Terpenggal lah ya. terpenggal gitu akhirnya. Tapi kalau si Sultan ini dia dibiarkan hidup. Kenapa? Terkena tekanan mental ya nanti. Jadi dia dibuat lebih menderita, tapi Lebih sakit kena mental sih. iya, dia dibiarkan hidup. Cuman kalau di kesultanan lain kayak misalnya di tapi tadi yang bilangkan itu istananya itu dibakar. Semua nggak dihancurkan nggak sih? Ada yang pasti dihancurkan di setiap kesultanannya itu. Ada yang dihancurkan, tapi kalau di Delhi, di Kesultanan Delhi itu dia nggak parah karena sebelum masyarakat ini datang, tentara Belanda udah duluan nyampe. Jadi sampai di revolusi itu pun orang itu masih bisa bantuan dari Belanda. Aman lah Delhi ya. Makanya ada istana pun sampai sekarang. Panas. Iya, Bang. Cuma kalau yang dilengkap itu orang itu keluarganya itu udah dilarikan ke medan lawan itu juga. Makanya yang kena itu kan cuma itu kan Sultan, dua putrinya, sama Tengku Amir Hamzah yang sekarang jadi pahlawan nasional kan. Terus dulu dia itu minta bantuan sama Belanda, cuman pas di kejadian yang putrinya di Tengku Amir Hamzah itu Belanda masih nyampe di Medan, belum nyampe di Langkat, orangnya sudah tewas semua. Kalau di Delhi dia masih mending, nggak sempat dia. Dan kuburan mayatnya itu dijumpai dari ada sumber yang aku baca itu dia November tahun 1949 digali, ada tempat kuburan kecil gitu isinya 8 itulah 8 jenazah, tapi udah kerangka lah udah beberapa tahun. Beberapa tahun ya. Terus dikenali karena ada cincinnya sama struktur giginya gitu. Itulah Tengku Amir Hamzah. Berarti kayak itu kan masih baru-baru Indonesia merdeka ya? Iya. Kenapa revolusinya harus sampai Kan bisa kayak harus gitu ya kan, nggak pakai cara yang lain gitu. Menurut kalian itu benar nggak sih dilakukan? menurut kalian gimana coba? Kalau menurut gua dulu ya, nggak benar sih. Karena kan nggak harus sampai menghilangkan nyawa sih kalau mau ini kan menyelesaikan masalah gitu. Bisa kayak atau musyawarah lah gitu bisa. Apalagi itu pemimpin mereka kan? Kayak di mana-mana sultan itu dihargai ya sih. Tapi bilangnya juga kan, gimana pada zaman dulu lah tahun 1946 kan, apalagi apa ya, ada benarnya juga orang itu bisa sampai gitu karena pemikirannya yang masih apa itu masih sempit tentang hukum. Iya sih, mungkin di zaman itu masih kayak gitu lah cara menyelesaikan masalah kan. Nggak ada kayak musyawarah dulu kan gini. Bahkan sultan sendiri loh udah yang paling apa selama menurut kita. Tapi kan sultannya juga kan nggak peduli sama rakyatnya. Jadi mungkin itu karena rakyatnya udah terlalu marah, Terlalu muak dengan mereka kan. Karena kesultanan kan di bawah naungan Belanda pada saat itu. padahal masyarakat juga menderita gara-gara kolonial Belanda. Jadi wajar sih orang itu marah. Makanya. Jadi ceritanya jadi mereka yang menjajah dengan sendiri kan. Iya kan, mereka Menjajah tanah air sendiri. bersekongkol sama penjajah. Tapi kalau kita tengok dari segi kesultanan, ya mereka ditawarkan mereka ditawarkan keuntungan yang besar. Selain mereka dapat keuntungan berupa uang, tempat mereka juga dibangun jadi perkebunan, dibuat jadi lebih maju. Cuman memang mungkin begitulah kan, rakyatnya nggak terlalu sejahtera. Coba kalau rakyatnya sejahtera, kalau diajak merdeka sendiri pun pasti mau orang itu. Buat negara sendiri pasti bisa itu. Cuma mungkin pada masa itu rakyatnya nggak sejahtera, makanya Kurang. timbul amarah luar biasa sampai memicu revolusi. Gimana mau sejahtera? Pajak-pajak tinggi. Apalagi dibedakan lagi kan, Kan itu. kehidupan kuli perkebunan itu lebih bagus dengar daripada rakyat-rakyatnya kan. rakyat biasa. Tapi kenapa rakyat nggak mau kerja di perkebunan? Ada kemarin ku dengar ya, kenapa sih masyarakat di bagian itu yang dominan perkebunan orang itu nggak mau
berkebun, padahal lebih menguntungkan kebun gitu karena memang orang itu gengsi. Gengsinya tinggi lah. Tapi ada juga orang itu yang sebelum perkebunan itu makin luas ya, ada juga orang itu yang nanam tanaman-tanaman itu kayak tembakau, sawit, nanam sendiri. Tapi hasilnya nggak sebagus yang ditanam perkebunan Belanda itu. Mungkin kalau Belanda kan lebih terstruktur dan Pengetahuannya lebih maju Iya, ya. lebih luas lagi. Tapi mungkin gara-gara itu juga orang itu nggak mau kerja di perkebunan. Kan mikirnya aku juga bisa nanam sendiri gitu kan. Mungkin gara-gara itu makanya nggak mau. tapi keluarga yang diusir itu orang itu kan rakyat itu kan keluarga sultan kan ada juga yang diusir yang diusir oleh masyarakat itu. Mungkin makanya sekarang orang itu kan hidupnya menyebar. Kayak ada yang melarikan diri kemana, ada yang melarikan diri ke luar negeri, kayak gitu. Jadi tersebar gitu. Nggak tahu kita kemana kan, karena kalau dia diusir nggak mungkin pula ada yang ngasih tahu kemana dia pergi, dikejar lah dia. Tapi udah pasti menyebar sih. Tapi kalau zaman sekarang, makanya banyak orang tuh mengaku-ngaku, aku keturunan sultan gitu. Pastinya ada keturunan dari salah satu sultan. Pasti banyak yang nggak terdeteksi kan, keturunan yang ada di mana-mana aja. Terus selain diusir kan ada juga orang itu yang lari. Lari menghindari dilarikan amarah bisa masyarakat. Maka juga kan banyak juga yang menghilangkan nama bangsawan karena takut itu. Atau mungkin itu juga yang buat Malaysia gak menggabung dengan Indonesia. Malaysia kan Melayu. Ya, Iya. mereka masih Iya. itu ya. Mereka masih mengakui ada kesultanan kayak gitu. Padahal sama kita kan ada lagi. Padahal memang dulunya orang itu mau merdeka sama Indonesia kalau orang itu dikasih kayak Jogja. Kan Jogja itu kan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi di pemerintahan orang itu mereka masih mengakui Kesultanan. iya kedudukan kesultanan. Nggak kayak provinsi lain gubernur gitu kan. Jadi orang itu maunya kayak gitu, kami mau merdeka tapi kekuasaan kami harus tetap ada. Berarti orang itu memang lebih ke ini sih, gak mau melepaskan kekuasaannya. Bisa jadi sih. Padahal kalau bekerja sama Belanda kan kekuasaan mereka tetap ada, tetap nyata. Tapi kenapa pemerintah nggak ada aksi apa-apa saat itu? Yang pertama kan mungkin karena di situ kan kita masih baru merdeka dan di Sumatera Timur itu kemerdekaan belum diakui. Masih beberapa wilayah aja yang mengakui kemerdekaan. Jadi bisa dibilang Sumatera Utara terlambat merdeka kan? Kita merdeka belakangan, habis revolusi Sumatera Timur baru kita merdeka. Tapi itu juga sebenarnya itu kan udah masuk pelanggaran HAM kan? Ya bayangkan aja dia di masalah itu namanya, itu pelanggaran HAM. Tapi sampai sekarang itu belum ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Karena masih banyak peneliti yang ragu itu masih bisa masuk ke pelanggaran HAM atau enggak. Karena kalau kita mau menentukan itu pelanggaran HAM kan harus jelas itu kenapa, yang salah itu pihak siapa gitu. Tapi sampai sekarang penelitian tentang itu belum sejauh itu. Jadi penelitiannya masih di konteks sejarahnya aja, belum dari segi hukumnya. Belum digali lebih dalam lagi terkait politik lah. Ya, karena sebenarnya susah juga sih, karena pastinya pihak Amerika juga nggak mau mengakui kalau mereka itu bekerjasama sama Belanda. Apalagi pada waktu pasca kemerdekaan itu kan ada masa bersiap. Iya, tahu. Sisa-sisa keturunan Belanda. Pastinya kalau kau ketahuan kerjasama sama Belanda kan berisiko juga kan. Jadi mungkin orang itu nggak mau mengakui itu dan nggak mau dicap sebagai pihak-pihak yang bekerjasama dengan Belanda. Jadi belum ditetapkan jadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Padahal itu udah pelanggaran HAM berat. Udah kayak Salah satu sumber yang kubaca juga ada itu yang tercatat tadi mungkin ada 1.200-an korban di Langkat aja. itu sultan aja atau Bangsawan kan bukan sultan-sultannya aja, ada bangsawan yang lain. Itu etnis Melayu. kan masih ada kayak sepupu-sepupunya, sepupu jauhnya itu dalam ya. Makanya itu dibilang suatu etnis. Karena cuma etnis
Serdang itu gak terlalu parah sih. Karena selama belum merdeka pun, Kesultanan Serdang itu udah lebih terbuka ke masyarakat. Jadi kebencian masyarakat itu lebih kecil kalau di Serdang. Kalau di Semarang sama Masakan cuma dibakar aja lah. Yang paling parah itu dilangkap, ngeri kan kalau dilangkap di luar. Parah, nggak bisa bilang. Pasti itu ada trauma struktural sih sama keturunan-keturunannya. Tapi kenapa bisa kayak serempak gitu? Paling beda. Beda wilayah ya. Biasanya kan memang kayak gitu, kayak Dan persyaratan sosial di Indonesia. Kalau di daerah-daerah lain juga kayak gitu kan. Demo di Jakarta kita juga ikut demo yang gitu. Iya. Tapi kan dulu informasi nggak sekarang. Dulu ada kaum Republik yang pro terhadap gagasan untuk menjadikan Indonesia itu negara Republik, merdeka dalam bentuk Republik. Jadi mungkin organisasi-organisasi kayak gitulah yang mendorong itu kayaknya. Dari interorganisasi. Belum bisa dipastikan karena sejauh yang aku baca ya, sumber-sumber yang aku baca, belum ada yang memastikan itu terorganisir atau enggak. Karena namanya revolusi sosial kan, biasanya pelaksanaannya enggak terorganisir, tapi penyebabnya itu ada banyak dan udah berlangsung lama. Jadi sebenarnya bukan terorganisir, tapi kayak udah pas lah di situ momentumnya pecahnya itu. Tapi menurutku nggak mungkin di antara wilayah-wilayah itu nggak ada komunikasi tentang itu. Pastinya ada sih kalau menurutku ya. Kayaknya juga kalau serentak gitu mungkin ya ada komunikasi. Apa Tapi ya? yang masih bisa disebut revolusi kalau Tapi sebenarnya yang disebut revolusi itu kan titiknya itu bukan bagaimana caranya, apakah dia membantai atau apalah gitu, tapi perubahan apa yang dibawa dari pergerakan itu. Memang setelah itu kan ada perubahan kekuasaan kan, dari kesultanan menjadi republik ke Indonesia. Jadi memang bisa disebut revolusi, dan itu terjadi dengan cepat. Jadi bisa disebut revolusi terlepas dari dia enggak. Makanya ada yang bilang itu pelanggaran HAM berat. Cuman sebenarnya tadi juga sejarawan itu kurang, selain sejarawan juga ada NGO biasanya, NGO non-government organization, organisasi non-pemerintah. Kan ada bidang-bidangnya tuh. Jadi yang concern di bidang HAM ini, mereka nggak mau mengangkat tentang isu ini. Mereka nggak mau meramaikan isu ini untuk dibuat jadi pelanggaran HAM di Indonesia, peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia. Karena orang itu kan dianggap pro sama Belanda kan. Jadi orang itu dianggap bukan Indonesia. Jadi kalau mereka dibantai pun ya itu bukan pelanggaran HAM Indonesia gitu. jadi kayak sultan-sultan itu dia termasuk orang Belanda gitu. Bukan orang Belanda, tapi mungkin kalau zaman sekarang itu sebenarnya anti asing lah ya. Kayak gitu. Jadi mereka kayak enggan untuk menggali kasus ini untuk dijadikan menjadi peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia. Padahal kalau kita lihat kasusnya berarti bukan sebelum sih, dari pas Indonesia belum merdeka itu sudah banyak peristiwa pelanggaran HAM ya. Emang banyak nggak sih dari dulu? Sampai sekarang pun masih banyak. Sekarang karena Tapi kan sekarang hukum lebih apa? politik sama hukum udah lebih maju daripada zaman dulu. Sekarang udah lebih terrealisasi apalah, udah lebih udah lebih berkurang dari Kenapa dulu lagi? Terus dulu juga kan NGO itu kan banyak yang berhaluan kiri. Berhaluan kiri itu orang itu pro rakyat kecil. Sedangkan kesultanan ini tadi kan nggak pro sama rakyat kecil kan. Nah, makanya orang itu lebih enggan untuk membela orang itu. Padahal kalau misalnya pihak kesultanan tadi dibela, mungkin aja peristiwa revolusi ini bisa dibuat jadi peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia. Apalagi itu besar sih. Untuk daerah besar sih. Dan dengan dihancurkannya entah istana, arsip-arsip itu pasti juga hilang. Cagar budaya hilang. Jadi identitas Sumatera Timur yang dulunya itu kental sama budaya Melayu jadi berkurang di sekarang karena udah dihancurkan semua. Tinggal istana Maimunah. istana Maimunah ya paling besar sekarang. Ada lagi bisa ada bekasnya.
bekasnya sih. Jadi yang dibuat dari Sarajevo itu kayaknya cuman bekasnya aja, wilayahnya. Nama wilayah doang maksudnya. Bukan, maksudnya kayak wilayah bekas istana Oh, itu. yang tahu. Tapi kalau istananya berdiri itu gak ada Nggak ada lagi. Tinggal di sana. Tinggal di Istana Maimunah aja sekarang. Emang gitu. Setahu sih ya. Mungkin ada yang udah dibangun kembali tapi ya Nggak sesuai nggak sesuai yang dari zaman dulu. Pasti juga dengan dihadirkannya istana-istana itu arsip-arsip penting sejarah pasti juga akan hilang. Jaga budaya kayak istananya itu juga. Dan salah satu istana yang masih ada itu kan punya Istana Maimun. Jadi identitas Sumatera Timur yang dulunya itu dipengaruhi sama budaya Melayu itu jadi berkurang lah. Makanya sekarang kan banyak orang yang bilang kayak kalau dia orang Batak, oh Batak orang Medan. Padahal Medan itu Melayu sebenarnya, bukan Batak. Mungkin karena itulah, karena revolusi tadi identitas itu jadi hilang, jadi mulai berkurang, digantikan sama identitas masyarakat lain yang pendatang di Medan. Setelah yang udah kita bahas nih, kita kan sebagai anak sejarah, apa sih hal yang penting, pelajaran yang penting yang kita dapat dari pembahasan kita mengenai revolusi sosial di Sumatera Timur ini? Kalau menurut ya, sebenarnya pembunuhan dalam alasan apapun itu nggak diperbolehkan. Memang kalau memang begitu lagi ya, kalau menurutku ya dengan alasan apapun tetap salah. Kalau memang begitu yang terjadi ya, baiknya itu jadikan pelajaran aja. Mudah-mudahan kejadian-kejadian kayak gitu itu nggak pernah terjadi lagi ke depannya. Sama-sama. Kalau aku ya, mungkin kita bisa melihat dari sisi lain juga. Selain sejarah kan kita bisa lihat dari sosial politiknya atau dari segi hukumnya gitu. Menurutku kayaknya itu bisa terjadi cuma gara-gara nggak ada dialog antara masyarakat sama pemerintah yang pada masa itu kan kesultanan. Jadi kayak kesultanan ini sama kayak kerajaan kan, yang namanya raja, sultan, pemimpin kan eksklusif. Masyarakat nggak ada media untuk berbicara sama pihak kesultanan. Jadi aspirasi masyarakat itu nggak pernah diterima. Jadi menurutku kalau di zaman sekarang ya, kalau ada suatu pemerintahan itu mereka harus menerima aspirasi rakyat. Harus ada terjadi dialog antara pemerintah dengan rakyat, supaya nggak terjadi kayak gitu. Orang itu cuma nggak terima sama pemerintah, terus tiba-tiba semuanya dibunuh. Beruntungnya kita sekarang udah ada kayak wakil-wakil rakyat, DPR, DPRD, MPR yang bisa menyalurkan aspirasi kita kan untuk pemerintah. Jadi bisa terjadi kebijakan yang sesuai dengan kepentingan negara, tapi sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat. Tapi masyarakatnya harus lebih terbuka lah untuk pemerintahannya. Pemerintahan itu harus menerima. Tidak ada gunanya rakyat bersuara kalau pemerintah nggak menerima. Makanya itu dia kelemahannya pemerintahan pada masa itu. Kalau berbentuk kesultanan, sulit untuk mempertemukan pemerintah dengan rakyat, karena orang itu sifatnya eksklusif. Karena kan kalau misalnya kita buat kita umpamakan dalam kasta, sultan atau raja ini udah kayak di atas sekali, padahal masyarakatnya kayak di bawah lagi. Kayak mana orang itu mau bertemu untuk berdialog? Apalagi kalau di kasus itu, di revolusi Sumatera Timur itu, pemerintahnya yaitu kesultanan, orang itu memikirkan keuntungan yang didapatkan dengan bekerjasama dengan Belanda, sedangkan kesejahteraan masyarakatnya nggak dipikirkan. Jadi kalau udah beda kepentingannya nggak bisa sejalan lagi kan, terjadilah bentrok lagi ya masyarakatnya sama pemerintahnya, makanya bisa terjadi. Makanya kalau di sekarang pelajaran yang bisa kita ambil itu masyarakat itu harus bersuara dan pemerintah itu harus menerima suara dari masyarakatnya, karena pemerintah itu berjalan untuk masyarakat. Kalau dia nggak memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, nggak ada gunanya dari pemerintah. Sepertinya pembahasan kita udah mendalam terkait revolusi sosial di Sumatera Timur. Jadi hal yang paling berguna untuk kita saat ini, seperti yang telah dikatakan Sophie tadi, kita harus berani bersuara, tapi pemerintah juga harus siap mendengarkan suara masyarakat. Sekian dan terima kasih untuk podcast kita pada kali ini.